Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 2012-0013. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan untuk startup bisnis, yaitu minimarket sayuran. Di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada di introduction, yang kedua ada problem and solution, yang ketiga ada marketing plan, yang keempat ada competitors, yang kelima adalah validation, dan yang terakhir adalah financial planning. Pertama, kita akan membahas dulu apa itu minimarket. Minimarket adalah toko kelontong kecil yang menjual kebutuhan masyarakat dan juga mudah dijangkau. Seringkali berada di daerah yang ramai dan juga banyak penduduk yang terdapat di sekitarnya. Namun dari minimarket itu sendiri kita kembangkan menjadi minimarket sayuran, minimarket yang menjual sayur dan juga buah-buahan segar, di mana kita bisa menemukan kebutuhan pokok dan juga kebutuhan dapur di minimarket tersebut. Apa sih minimarket sayuran itu? Minimarket sayuran adalah minimarket yang menjual sayuran, buah-buahan maupun kebutuhan dapur lainnya. Kami terdapat banyak cabang atau banyak gerai yang ada di desa maupun per kecamatan. Kami memiliki slogan belanja sayur kualitas super dengan mudah dan cepat, karena bisa dilakukan dengan pengiriman Gojek maupun pengiriman instan lainnya. Jadi kita tidak perlu pergi dari rumah untuk berbelanja kebutuhan dapur. Kita bisa pesan lewat aplikasi maupun kurir, dan barang itu bisa diantarkan ke rumah. Usaha minimarket kami ini sudah berdiri mulai dari 2018. Saat itu kami berpikir bagaimana caranya hasil tani dari masyarakat sekitar mempunyai pasar khusus, terutama dari hasil sayuran dan juga buah-buahan segar. Dari situ kami berpikir untuk membuka minimarket yang menjual buah dan juga sayur segar, agar mereka tidak terlalu jauh juga untuk memasarkan produk dari mereka, serta kami juga akan memajukan perekonomian dari masyarakat sekitar, terutama bisa untuk kami rekrut menjadi penjaga toko ataupun admin yang bisa memasarkan produk kami lewat online. Selanjutnya adalah contoh display dari minimarket kami. Kami akan mengelompokkan sayur dan buah-buahan di beda tempat agar memudahkan pembeli untuk memilih langsung. Kami juga menyediakan banyak sekali pilihan dari sayur maupun buah-buahan, sehingga para masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk mendapatkan kebutuhan dari dapur mereka. Kami juga menyediakan bumbu dan juga rempah-rempah yang bisa langsung dibelanjakan di toko kami. Yang kedua ada di problem and solution. Saya akan menyampaikan apa masalah yang dialami oleh masyarakat dan juga solusi yang kita ciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini akan kita bahas dari dua permasalahan. Yang pertama adalah tidak semua konsumen berlokasi dekat dengan pasar. Mungkin ada dari tukang sayur keliling maupun kios kecil yang terdapat di dekat tempat tinggal mereka. Tapi ternyata ini belum tentu mengatasi masalah, karena biasanya tukang sayur keliling atau kios sayur mematok harga yang lebih mahal daripada pasar, serta ketersediaan barang mereka cenderung terbatas. Masalah yang kedua yang sering dihadapi adalah jam buka pasar yang terbatas. Seringkali ada pasar yang hanya buka di pagi hari maupun hanya buka di malam hari. Sementara kita tidak tahu jika ada kebutuhan dapur yang mendesak yang perlu dibeli saat itu juga. Konsumen akan kesulitan membeli bahan makanan di luar waktu tersebut. Bagaimana jika kita tetap berjualan sayur dengan waktu yang lebih lama? Tentu pangsa pasar kita akan semakin besar, dan juga keuntungan yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Solution, minimarket yang menjual sayur mayur akan selangkah lebih maju daripada pasar tradisional, karena kami menyediakan pendingin khusus untuk tempat sayur dan juga buah-buahan kami agar tidak mudah membusuk. Kenyamanan juga merupakan faktor penting yang membuat seseorang enggan pergi ke pasar. Seperti yang kita ketahui, pasar tradisional masih belum berubah dari penampilan lamanya yang bau, tidak teratur, serta becek, terlebih saat musim hujan. Sebaliknya, jika kita menjual sayur pada minimarket, akan terpajang rapi di rak minimarket, serta ada AC yang sejuk. Jadi bisa menjadikan pendorong untuk konsumen lebih memilih berbelanja
ke minimarket kita daripada ke pasar. Bukan berarti kita melupakan pasar tradisional sebagai tempat transaksi dari jual beli, tapi kita akan menyediakan sayur mayur dan buah-buahan yang lebih bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, kita akan sampaikan dari marketing plan, atau di mana kita akan memasarkan produk kami. Ada di sosial media, ada di gerai offline, ada di Gojek dan Grab, serta instansi lainnya. Terutama di sosial media. Sosial media zaman sekarang sudah sangat pesat ya. Kita bisa membuat konten setiap hari, mulai dari di TikTok, di Shopee, maupun di IG. Kita bisa membuat video review dari tempat berjualan kita. Ada sayur mayur, buah-buahan segar, dan bagaimana cara kita memproses buah-buahan tersebut sehingga bisa terpajang atau terdisplay rapi di toko kami. Selanjutnya kita akan membahas target pasar. Kami memiliki 2 target utama dari minimarket sayuran ini. Yang pertama atau yang terutama adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah anak kos. Kenapa anak kos? Karena mereka pasti membutuhkan tempat yang nyaman, apalagi seperti milenial zaman sekarang. Mereka akan enggan pergi ke pasar yang becek untuk sekedar membeli sayur dan tempe untuk makan siang mereka. Kita menghadirkan minimarket sebagai tempat nyaman untuk membeli dari kebutuhan dapur. Yang keempat ada di competitors atau persaingan. Yang pertama ada tukang sayur keliling yang pasti mereka bisa menjajakan di tempat tinggal sekitar konsumen target kami. Yang kedua ada di supermarket. Kami tahu supermarket pasti menjual barang atau menjual sayur-sayuran dengan kualitas yang bagus, tetapi tidak bisa dijangkau dengan customer yang menengah ke bawah karena harga yang dipatok pun tidak murah. Yang kelima ada pada validation. Validation atau keunggulan dari minimarket kami adalah serba ada, produk tersedia dengan lengkap. Rencananya kita juga akan menjual all in atau semua dari kebutuhan dapur, mulai sayur, buah-buahan, bumbu-bumbu. Tidak dipungkiri juga kita akan menjual berbagai kebutuhan protein keluarga seperti daging ayam, telur, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada di financial planning. Kami mengambil keuntungan sebesar 20% dari transaksi yang terjadi. Yang bisa diakumulasi per tahunnya kita mengambil 500 juta. Dengan angka tersebut bisa dijadikan patokan atau dijadikan dasar untuk para investor yang mau berinvestasi di perusahaan kami. Perusahaan kami juga akan sangat berkembang karena kami menjual kebutuhan pokok dari masyarakat luas. Untuk meningkatkan pemasaran bisa kita lakukan juga dengan menjalin hubungan dengan baik dengan pemasok ataupun petani yang mensuplai sayur dan buah di minimarket kita. Selanjutnya kita bisa membuat desain minimarket yang menarik sehingga pelanggan akan lebih nyaman dan juga tertarik untuk belanja di minimarket kita sehingga penjualan akan meningkat. Yang ketiga bisa dengan memberikan promo yang menarik. Tidak lupa kita akan memberikan promo yang menarik, mungkin ada di gajian sale atau promo mingguan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir adalah di menjaga kesegaran, kebersihan, dan juga kenyamanan dari minimarket itu sendiri. Karena hal utama yang bisa kita jadikan nilai plus adalah kebersihan dan kenyamanan dari minimarket kita. Sebagai hal untuk pertimbangan dari investor bergabung di perusahaan kami adalah perusahaan kami sudah memiliki banyak sekali cabang, terutama di Kota Malang. Kami memiliki hampir lebih dari 50 cabang dari minimarket sayuran ini. Serta kami juga sedang mengembangkan pemasaran dari online karena dari Gojek maupun Grab sekarang juga sudah bisa untuk mengirim instan dari barang-barang yang kita jual, terutama di Shopee. Shopee pun sekarang juga sudah mendukung untuk menjual varian dari sayur-sayuran. Kami juga akan meluncurkan aplikasi khusus untuk order online dari minimarket kami yang akan menyediakan banyak sekali voucher mulai dari gratis ongkir, potongan 10%, potongan 20%, sehingga akan lebih menarik banyak sekali konsumen
yang akan membeli di toko kami. Sekian presentasi singkat dari bisnis kami. Apabila audiens berminat, bisa hubungi kami untuk lebih lanjut. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.